warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas tentang kisah bakti Abu Hurairah kepada ibunya. Dan mungkin disclaimer terlebih dahulu Bapak Ibu ya, ilmu ini nanti digunakan oleh kita ketika posisi kita menjadi seorang anak ya. Bukan ketika posisi kita menjadi orang tua. Meskipun nanti di tengah-tengah cerita itu ada sikap yang bagus juga dari orang tuanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bisa dipetik. Ya, jadi disclaimer pertama adalah ini adalah untuk kita yang posisinya sebagai seorang anak, bukan sebagai orang tua. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan berkisah tentang baktinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu kepada ibunya. Siapa Abu Hurairah? Ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu namanya Abdurrahman bin Sakhr ya. Kalau susah amat Ustaz, ya Abdurrahman saja tidak apa-apa. Tapi yang paling terkenal di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya ya Abu Hurairah. Ya, ada yang belum pernah mendengar ibu-ibu? Ya, sering mendengar ya. Itu perawi hadis paling banyak ya. 5.000-an hadis bisa beliau riwayatkan padahal tidak bisa baca tulis. Ya, beliau tidak bisa baca tulis, semua hadisnya itu melalui hafalan pendengaran, pengingatan ya. Ingat dengan mendengar. Ya, beliau pernah bercerita tentang kekuatan hafalannya ini. Ma min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru hadisan minni. Tidak ada seorang sahabat pun yang lebih banyak hadisnya daripada aku. Illa makana min Abdullah ibni Amr bin As, kecuali dari sahabat yang namanya Abdullah bin Amr bin As ya. Kenapa? Li'annahu kana yaktubu wa ana la aktubu. Sebab dulu dia itu bisa nulis sedangkan aku tidak bisa nulis ya. Jadi ini keistimewaan Bapak Ibu, kalau anak-anak kita tidak memiliki kelebihan di sebuah sisi, maka tugas kita mencari kelebihan di sisi yang lain, kemudian meningkatkannya, kemudian mengembangkan terus ya. Karena yang namanya manusia pasti punya satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Itu harus selalu dicatat oleh kita sebagai orang tua. Baik, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kisah ini disebutkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Jadi yang akan saya bacakan adalah dua hadis insyaallah. Satunya di Sahih Muslim dan yang satunya di kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari. Baik, untuk kisah yang di Sahih Muslim kita biar tahu
background ya, biar tahu backgroundnya Abu Hurairah dan ibunya itu seperti apa. Ya, di Sahih Muslim nomor 2491. Ya, nanti kalau cari-cari di Google tadi katanya Ustadz Sahih Muslim nomor 2491. Coba deh cari Sahih Muslim nomor 2491. Nah, nanti kalau keluarnya bukan hadis Abu Hurairah Bapak Ibu, berarti penomorannya berbeda. Ya, cari yang penomorannya 241 dengan standarisasi yang baku. Ya, kalau standarisasinya baku 2491 itu adalah ceritanya Abu Hurairah bersama ibunya. Ya, jadi nanti kalau mau cari di Google kisah Abu Hurairah dengan ibunya Sahih Muslim 2491 gitu ya. Ada kata Abu Hurairahnya dan ibunya. Ya. Baik. Di sini dikatakan untuk kita tahu backgroundnya Abu Hurairah dan ibunya, kuntu ad'u ummi ilal islami wa hiya musyrikatun. Ya, aku ini punya kebiasaan untuk mengajak ibuku agar masuk Islam. Ya, jadi ada perbedaan agama antara Abu Hurairah dan ibunya. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut lagi Bapak Ibu, Abu Hurairah ini masuk Islam di tahun 7 Hijriah. Ya, 7 Hijriah, 3 atau 4 tahun sebelum Nabi SAW wafat. Ya. Jadi meskipun hanya 4 tahun, hadis yang beliau riwayatkan banyak sekali. Ini keberkahan waktu. Jadi terkadang ada orang yang punya waktu sedikit tapi berkah, ada orang yang punya waktu banyak tapi tersia-siakan. Ya, kadang ada yang seperti itu. Abu Hurairah termasuk orang yang diberkahi waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam waktu 4 tahun beliau bisa menghafal hadis-hadis Nabi SAW sangat banyak sekali. Nah, saya punya kebiasaan, kata beliau, untuk mengajak ibuku memeluk agama Islam. Dan dulu ibuku adalah seorang yang musyrik, ya, tidak beragama Islam. Fada'autuha yauman, suatu hari aku mengajak lagi ibuku, bu, ayolah masuk Islam bu, gitu. Fa'asma'atni fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ma akrahu. Ternyata di kali itu, ya, di hari itu, setelah diajak untuk masuk Islam, bu, ayolah masuk Islam bu, gitu ya, ibunya mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak mengenakkan berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, malah mungkin ya mencela, ngelek-elek, ya, menjelekkan dan yang semisalnya. Jadi ini faedahnya Bapak Ibu, ya, kita ketika berdakwah ngajak orang dalam kebaikan, ya, kadang ada kejadian-kejadian seperti ini, kita harus sedih, kadang kita harus kecewa, ya. Memang ini ya sunatullah gitu ya. Kadang kalau nggak berhasil ya gagal, ya. Tapi orang yang hebat itu bukan orang yang selalu berhasil, tapi orang yang hebat itu adalah orang yang meskipun gagal dia mencoba lagi sampai dia berhasil, ya. Baik. Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana abki. Maka saya datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, ya, sambil nangis, ya Allah, ini ibuku saya sayangi sekali. Tak ajak masuk Islam kok malah mengucapkan kata-kata yang tidak mengenakan seperti ini. Nangis beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faedahnya Bapak Ibu, kalau kita sedih terkadang kita butuh orang yang bisa menguatkan kita. Ya, apalagi ibu-ibu, ya benar ini ya. Kalau hari apa ini harinya? Kamis, ya, Kamis kemudian kajian, bisa jadi itu salah satu teknik, salah satu cara untuk mengecas lagi kekuatan kita. Ya, karena bisa jadi kita butuh orang lain untuk menguatkan kita. Karena itu memang sudah sunatullah bahwa orang itu butuh kepada orang lain. Bahkan Nabi Adam saja yang sudah di dalam kenikmatan luar biasa yang bernama surga masih butuh teman untuk curhat, untuk ngobrol. Ya,
Dan itu pun yang dirasakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Mekah, ya, tidak diterima oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya, ada istri beliau Khadijah di rumahnya, bisa untuk ngobrol, untuk menguatkan begitu ya. Ketika Ibunda Khadijah radhiyallahu anha sudah meninggal dunia, beliau tambah sedih. Ya, karena di dalam rumah Ibunda Khadijah sudah tidak ada, di luar rumah pamannya Abu Thalib juga tidak ada, dan kedua orang yang menguatkan Nabi di dalam dan di luar rumah ini meninggal kurang lebih sebulan. Ya, jaraknya hanya sekitar sebulan. Maka beliau sedih sekali. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan, salah satu tujuannya adalah untuk menghibur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kesedihan itu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang down, sedang sedih, ya coba cari siapa yang bisa menguatkan. Ya, coba cari siapa yang bisa menguatkan, dan kalau seseorang bisa kuat sendiri, ya maka itu sesuatu yang bagus sekali ya. Tapi yang jelas manusia seringnya normal akan butuh orang lain. Ya, qultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, inni kuntu ad'u ummi ilal islami fata'ba alayya. Wahai Rasulullah, saya biasa ngajak ibuku untuk masuk Islam, tapi beliau sering kali ya nggak mau, ya menolak hal tersebut. Fada'autu hal yauma, hari ini aku ajak lagi, wahai Rasulullah, ayo bu masuk Islam lah bu. Fa asma'atni fika ma akrahu. Ternyata ya, ibu saya ini mengucapkan sebuah kalimat yang membuat aku ini sedih, ya Rasulullah. Ya, membuat saya tidak suka. Ya. Maka fada'ullaha ayyahdiya umma Abi Hurairah. Maka berdoalah, wahai Rasulullah, untuk ibuku agar Allah memberikan hidayah kepadanya untuk memeluk dan menerima Islam. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita sedang sedih, salah satu tekniknya selain ketemu orang, juga bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, ya, mengafirmasikan perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sedih sekali ya, karena sudah tidak ada Rasul lagi sekarang ya. Ya, adanya langsung Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sedih, ini ibuku tak aja terus, tapi kok nggak mau ya, tolong ya Allah, berikanlah hidayah kepadanya ya Allah, sampai kita tenang ya. Diulang-ulang kalimatnya sampai kita tenang. Begitu juga hal-hal yang lainnya yang menggelisahkan kita perlu untuk diulang-ulang sampai kita tenang, dan terkadang kita butuh kesendirian ya. Baik. Maka Abu Hurairah meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk ibunya. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya, Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya, kalau kita punya orang yang kita harapkan agar dia diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, kita bisa pakai rumus dua kata tadi di awal. Allahumma hdi siapa? Sebutkan. Allahumma hdi Muhammad, Allahumma hdi Khalid, Allahumma hdi Zainab, Allahumma hdi siapalah. Ya. Bu Nurul, Bu Yayu misalkan. Ada Bu Nurul, Bu Yayu ya. Ya, hanya contoh Ibu. Ya, bisa dengan cara seperti itu. Allahumma hdi. Ya. Allahumma hdi umma Abi Hurairah yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang dinamakan hidayah itu bukan harus hidayah dari kekufuran kepada Islam, bisa saja hidayah untuk meninggalkan sesuatu yang buruk menuju sesuatu yang baik, itu juga dinamakan hidayah. Ya, jadi kita melihat anak kita namanya misalkan Jono ya. Ya, apabila ada suami yang namanya Jono, Bapak Ibu, ini hanya misal saja, tapi bisa dipraktekkan juga ya. Misalkan kita katakan Allahumma hdi Pak Jono ya Allah, Allahumma hdi Pak Jono ya Allah, berikanlah hidayah kepada Pak Jono, dan yang semisalnya, boleh seperti itu ya, untuk membimbing dari yang salah menuju yang benar ya.
Suami melihat istrinya salah juga seperti itu, kadang kalau ditegur langsung malah bermasalah, ya wis minta ditegurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdi zaujati, Allah berikanlah hidayah kepada istriku, ya, dan yang semisalnya. Nah, ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi umma Abi Hurairah, ya Allah berikanlah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Fakharajtu mustabsyiran bida'wati Nabiyillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pulang dari tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju rumah. Ya. Sudah selesai hajatnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Falamma ji'tu, ketika ya, dan mustabsyiran kata Abu Hurairah, saya bahagia sekali mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya. Fakharajtu mustabsyiran bida'wati Nabiyillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, falamma ji'tu fasirtu ilal bab. Ya, ketika aku sudah sampai rumah, maka saya menuju pintu. Ya, sudah sampai rumah, ya, menuju pintu rumah. Faida huwa mujafun. Ternyata pintunya itu tertutup, terkunci, tidak bisa langsung dibuka dari luar, dikunci dari dalam sama ibuku, gitu ya. Ya, pintunya terkunci. Fasami'tu ummi khasfa qadamayya. Ya, ternyata sami'at, ibu saya mendengar langkah kaki saya. Jadi kadang kalau orang berjalan itu ada suara srek-sreknya, ya, apa namanya, langkahnya diseret, ya. Kalau dulu di waktu kecil kalau jalan tuh langkahnya jangan diseret, ya, kata ibu saya, ya. Tapi memang ya ada yang seperti itu. Fasami'at ummi khasfa qadamayya. Ya, ibuku mendengar langkah kakiku atau suara sendalku. Faqalat makanaka ya Abu Hurairah. Ya. Maka ibuku ini dari dalam mengatakan, sudah di situ dulu wahai Abu Hurairah, jangan pergi-pergi, ya, tunggu dulu, ya, jangan masuk dulu, itu maksudnya. Dah di situ dulu, ya, suruh menunggu di luar, ya. Wasami'tu khodotal ma'i, dan aku mendengar ada suara air yang dicidui, bahasa Indonesianya apa, Bu? Ya, dicidui, ya. Kok nggak ada bahasa Indonesianya, ya? Ya, digayungi nggak ada itu, Bu. Ya, ya, susah, ya. Ya, pokoknya itu nih, dicidui, ya. Saya dengar suara air itu dicidui. Ya, gemerici itu air dari atas turun ke bawah kena lantai, kricik. Nah kalau dicidui beda. Ya, ndak ada itu bahasa Indonesianya kayaknya, nggih. Perlu diajukan Bapak Ibu ke KBBI Indonesia, ya, biar distandarisasi, ya. Baik, saya mendengar air dicidui sama ibu saya, ya. Qala faghtasalat. Ya, ternyata ibu saya itu mandi. Ya, ternyata ibu saya mandi, wala bisa dir'aha, lalu memakai bajunya, baju bagus, gitu ya, dipakai baju bagusnya. Wa ajilat an khimariha, dan memakai kerudungnya, penutup kepalanya, ya. Jadi ini mungkin bagus juga untuk teman-teman kita yang mau masuk Islam, pakai baju yang rapi, pakai baju yang bagus, mandi dulu, kemudian nanti pas acara syahadat dalam keadaan paling nyaman, boleh-boleh saja, ya. Ya, baik. Fafatahat albab. Kemudian setelah itu ibuku membuka pintu, ya, ibuku membuka pintu. Summa qalat, kemudian ibuku mengatakan, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Wahai Abu Hurairah,
aku ibumu bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad itu adalah hamba serta utusan Allah. Ya, ternyata ibunya masuk Islam gara-gara siapa Bapak Ibu? Gara-gara doa. Bisa jadi orang itu berubah bukan gara-gara kita, tapi gara-gara doa kita. Ya. Bisa jadi kita tidak pernah bicara secara langsung, bahwa kamu tuh berubah toh, gitu, mungkin tidak pernah. Tapi setiap malam kita ketuk pintu Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, rubahlah anakku ini biar jadi anak yang soleh, anak yang baik, anak yang mandiri, anak yang tanggung jawab, anak yang kreatif, anak yang inovatif, anak yang cekatan, misalkan seperti itu, yang sukses misalkan. Bisa jadi di tengah perjalanan dia di luar itu ketemu orang yang bisa menginspirasi, ya akhirnya dia bisa berubah. Itu mungkin saja Bapak Ibu, ya sesuatu yang bukan mustahil. Banyak orang berubah itu bukan gara-gara kita, ya kita harus punya konsep itu. Kita berharap orang itu terus berubah di dalam kebaikan meskipun bukan melalui perantara kita. Ya ternyata ibunya Abu Hurairah masuk Islam gara-gara doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini sesuatu yang luar biasa. Gara-gara doa. Baik, qala faraja'tu ila Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka setelah ibuku itu mengucapkan syahadat, saya balik lagi, ya, untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau kita itu bayanginnya sambil lari gitu, Bu, ya. Ibu-ibu bayanginnya sambil jalan pelan-pelan atau sambil lari itu kira-kira ya. Ya sambil lari kencang itu, wah ya Allah bahagia sekali gitu ya. Fa'ataitu wa ana abki minal farahi. Ya, saya datangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil nangis. Ya. Siapa yang bisa membedakan nangis yang pertama dan nangis yang kedua, Bapak Ibu? Nangis yang pertama karena apa? Ya, nangis yang kedua karena bahagia. Berarti Bapak Ibu kalau anaknya nangis kadang itu bisa jadi karena sedih, bisa jadi karena bahagia, bisa jadi karena tidak bisa ngomong akhirnya nangis. Ya, jadi nangis itu ilmu komunikasi anak-anak Bapak Ibu ya. Ya, terutama yang belum bisa mengekspresikan kalimat-kalimatnya, sedih yo nangis, apalagi bayi. Ya. Ya, kalau lagi pipis ya nangis, lagi pengen minum ya nangis, ya kedinginan ya nangis, ya lehernya nggak enak ya nangis, nggak pernah lehernya nggak enak apa namanya haus, ibu haus nggak bisa ya nangis ya. Maka kita harus peka dengan bahasa tangisan itu kadang ya Bapak Ibu ya. Baik, jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang kedua kalinya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan menangis karena bahagia, minal farahi. Qala qultu, maka kata Abu Hurairah, ya Rasulullah abshir qad istajaballahu da'wataka. Wahai Rasulullah, bahagialah wahai Rasulullah, saya datang ke sini membawa kabar gembira, doa jenengan sampun dikabulkan ya Allah ya. Wahai Rasulullah gitu ya. Doa Anda sudah dikabulkan wahai Rasulullah. Wahada umma Abi Hurairah, Allah telah memberikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji Allah Subhanahu Wa Taala dan mengucapkan ucapan yang baik ya. Baik, jadi ketika kita mendapatkan kabar yang baik Bapak Ibu, salah satu ekspresi kita adalah ikut bahagia, ikut bersyukur, dan mengucapkan kalimat harapan yang baik untuk masa depan misalkan. Ya semoga nanti ibu terus baik keislamannya ya misalkan. Nah itu adalah salah satu teknik kita ketika menghadapi orang datang membawa kabar gembira ya. Meskipun terkadang orang yang datang membawa kabar gembira itu niatnya untuk mohon maaf tanda petik pamer atau mencari pujian atau biar dikatakan wah masya Allah. Tapi yang jelas Bapak Ibu, kalau orang datang membawa kabar gembira itu pengennya yang dengar berekspresi positif
Ya, tidak ingin sama sekali kalau ada orang datang bawa kabar gembira kayak gini kemudian dikatakan dan direndahkan, alah aku biasa ya, aku yang dungu mesti terkabul. Ya, misalkan kayak gitu. Jangankan ibumu, saya yang Umar sama Abu Jahal aja saya doakan ada yang masuk Islam kok. Jangankan ibumu, nggak cocok kayak gitu. Ya, jadi bukan untuk direndahkan, tapi untuk ikut diapresiasi, kita merasakan juga kebahagiaan itu. Oh ya, alhamdulillah kalau begitu, masya Allah, alhamdulillah, udah cukup. Ya, bukan dengan menandingi, ya Allah aku nikmat puluh oke ketimbang kuwi gitu ya. Maka ya apalagi kita teman-teman kita Bapak Ibu datang, wih kemarin aku umroh iso nyentuh Ka'bah, alah mau nyentuh Ka'bah lah aku iso nyium Hajar Aswad misalkan. Nah itu masalah itu, orang datang cerita itu pengennya dipuji, diapresiasi, oh masya Allah Pak gimana rasanya, gitulah. Itu teknik komunikasi Bapak Ibu. Kalau kita sudah bisa pakai komunikasi yang tipe yang kedua tadi, yang ikut bahagia dan senang, itu kita sudah bisa mengontrol ego kita. Tapi kalau kita masih di yang pertama, kita perlu terus belajar untuk mengontrol ego kita ini. Ya, untuk keakuan yo aku pengen diakui juga gitu. Kamu punya nikmat besar, aku yang duwe gitu. Ya, jadi kadang kita perlu untuk ya wis lah aku kalah di sini tidak apa-apa. Yang penting saya melu bahagia gitu ya. Nah itu perlu perhatian Bapak Ibu, tidak mudah. Habis kajian ini aja belum tentu Bapak Ibu bisa langsung praktek nih. Ya. Harus pelan-pelan memang prakteknya. Tapi ini hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ibunya Abu Hurairah masuk Islam, beliau ikut bahagia. Ya, padahal dulu beliau pernah berdoa Allahumma hdi atau Allahumma a'izzal Islam bi ahadi Umarain, ya Allah kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Akhirnya Umar masuk Islam. Ya, Nabi tidak katakan ini kepada Abu Hurairah karena ya tidak ada manfaatnya gitu. Dan kalau kita lihat komunikasi Nabi, beliau memang orang yang hebat, tidak pernah mengunggulkan egonya. Ya, itu memang luar biasa Bapak Ibu ya. Dicela ya wis apapun, tidak pernah marah kecuali karena Allah, itu sesuatu yang luar biasa. Ya dia elek tetap diam saja, ya sesuatu yang luar biasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian Qultu, aku pun mengatakan, kata Abu Hurairah, ya Rasulullah wa ya Rasulullah, uda'ullaha an yuhabbibani ana wa ummi ila ibadihil mu'minin wa yuhabbibahum ilaina. Wahai Rasulullah, tolong juga doakan lagi wahai Rasulullah, saya pengen sekali saya dan ibuku itu bisa cinta kepada orang-orang yang beriman wahai Rasulullah. Dan saya juga mohon agar didoakan supaya orang-orang yang beriman itu juga cinta kepada kami berdua. Ya. Jadi ini sesuatu yang salah satu doa yang perlu kita amalkan Bapak Ibu, ya, agar orang lain itu juga cinta kepada kita dan kita cinta dengan orang-orang yang beriman. Ya. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya gimana Ustaz? Ya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah hamba bisa mencintai orang-orang yang beriman, dan jadikanlah orang-orang yang beriman bisa mencintai saya. Nah itu salah satu doa yang perlu untuk dipanjatkan, meskipun satu kali seumur hidup. Ya, meskipun sekali seumur hidup setidaknya pernah berdoa itu. Baik, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma habib ubaidaka hadza wa ummuhu ila ibadikal mu'minin. Ya Allah, jadikanlah hamba kecilmu ini yang bernama Abu Hurairah dan ibunya, agar mereka berdua bisa cinta kepada orang-orang yang beriman. Wa habib ilaihimul mu'minin, dan jadikanlah orang-orang yang beriman bisa cinta kepada mereka berdua. Itu doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fama khuliqa mu'minun yasma'u bi wa la yarani illa ahabbani. Maka tidak ada seorang mukmin pun yang mendengarku, yang melihatku, kecuali pasti dia cinta kepadaku.
Nah, ini Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi ini hikmahnya Bapak Ibu banyak sekali ya. Mulai dari doa Nabi untuk Abu Hurairah agar dicintai orang-orang yang beriman dan mereka berdua cinta kepada orang yang beriman. Doa Nabi untuk ibunya Abu Hurairah, proses yang namanya manusia berdakwah itu ya lama ya. Kemudian bisa jadi dakwah kita yang lama itu orang masuk Islamnya bukan karena kita ya. Kadang jual beli juga seperti itu Bapak Ibu ya. Kita sudah seperti itu penawaran di follow up ya. Udah follow up beberapa kali, kita yang mengenalkan, kita yang menyampaikan, memberikan informasi, belinya kepada teman kita. Ya, itu ada juga ya. Itu dilema ya, dilema. Dilema ya dilema itu Bu ya. Ya seperti itulah maksud saya. Ya begitu Bu, ini pelajarannya bagus sekali. Nanti kita bisa sambil tanya jawab setelah kita baca hadis yang kedua tentang gimana Abu Hurairah kepada ibunya. Ya, gimana sih semangatnya anak ini agar ibunya itu masuk ke dalam Islam, dan bagaimana ketika ibunya setelah masuk Islam. Ya, saya bacakan di kitab Adabul Mufrad. Ya. Nomor hadisnya 14 ya, kitab Adabul Mufrad karya Imam Bukhari, nomor hadisnya 14. Baik, di sini diceritakan ya, diceritakan oleh Abu Murrah namanya ya, Abu Murrah. Nah, Abu Murrah ini Bapak Ibu, beliau dulu pernah membonceng Abu Hurairah radhiyallahu anhu ila ardihi bil Aqiq ya, ke sebuah daerah yang namanya Aqiq, tempatnya Abu Hurairah ya, desanya Abu Hurairah. Fa idza dakhala ardahu sahabi a'la sautihi. Kebiasaan Abu Hurairah ini kalau sudah sampai desanya, beliau berteriak dengan suara yang kencang sekali. Mungkin kalau bahasa kita sudah sampai halaman rumahnya begitu ya, halamannya luas, sudah sampai pintu gerbangnya ya, beliau berteriak gitu. Teriakannya apa isinya? Alaikissalam warahmatullah wabarakatuh ya ummatah ya ammatah gitu. Coba kita ulangi. Alaikassalam warahmatullah wabarakatuh ya ammatah gitu. Itu kata Abu Hurairah. Apa artinya Ustadz ya? Kata Abu Hurairah sambil teriak itu Bapak Ibu, ibuku, aku sayang sama ibu. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan keselamatan, keberkahan dan rahmatnya untuk ibu terus gitu. Itu keren itu Bapak Ibu ya. Seorang anak pulang sekolah masih SMA, kalau sampai halaman rumah atau tandarkan kendaraan, buka pintu, ibu ya, adik sayang sama ibu, semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan selalu terlimpahkan kepada ibu. Itu ibunya berbunga-bunga luar biasa itu ya. Meskipun itu setiap hari seperti itu, kira-kira bosan apa enggak Bu? Ya enggak bosan ya. Meskipun diulang-ulang tiap hari anak kayak gitu, enggak bosan ya. Ini luar biasa ini. Abu Hurairah seperti itu. Taqulu wa alaikassalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka ibunya juga mengatakan, semoga juga begitu wahai Abu Hurairah, terlimpahkan untukmu keselamatan, keberkahan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wow, luar biasa, ibunya juga balas ya. Jadi kalau ketika anak kita itu ekspresif ketika pulang Bapak Ibu, kita jangan datar-datar ya, kita juga harus ekspresif
menjemput kedatangan mereka. Ya, oh ya masya Allah, barakallahu fikum, anakku sayangku sedang sudah pulang, masya Allah. Ya, barakallahu fikum. Udah habis itu dia ke kamar paling nata-nata bukunya, ya, istirahat sebentar. Meskipun nggak harus ngobrol dengan kita, ya, nggak harus langsung ngobrol dengan kita, karena itu sudah naturalnya seperti itu ya. Otomatisasinya anak-anak pulang sekolah langsung geblak gitu ya. Langsung istirahat, udah capek sekali. Tapi kalau pembukaannya seperti ini, saya yakin ini anak luar biasa ya. Suatu saat ya, di masa depan nanti ini anak akan menjadi orang hebat ya, kalau di masa kecilnya seperti ini. Kenapa kok seperti itu, Ustaz? Ya, karena yang namanya bakti sama orang tua itu berkah, Bapak Ibu. Ya, jadi itu bukan hanya sekedar keyakinannya orang Tionghoa dan orang-orang Cina, bukan. Ya, orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa itu kepada orang tuanya itu hormat sekali. Ibunya sudah pakai kursi roda ya didorong, ya, luar biasa sekali hormatnya. Ya, ini orang Tionghoa, orang Cina itu mengatakan karena ibu itu ataupun orang tua itu hoki bagi saya. Saya nggak tahu kenapa kalau saya bakti sama ibu saya itu rezeki saya lancar ya. Karena saya itu bisa mendapatkan banyak kebaikan ya. Itu orang Tionghoa. Islam juga seperti itu. Man arada an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa ingin dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dia hendaknya menjamu silaturahmi ya. Begitu juga keutamaan orang berbakti kepada kedua orang tua juga seperti itu. Di dalam hadis lainnya, kalau nggak panjang umurnya, lancar rizkinya. Itu yang janji Bapak Ibu Nabi SAW, Rasulullah. Cuman gimana kok kita nggak melakukan? Ya wallahu alam, kenapa kok nggak melakukan ya? Karena memang berat ya. Jadi ini pahalanya besar, keutamaannya besar, maka tantangannya ya besar. Apa itu tantangannya? Ego kita. Ya, jadi tantangannya itu adalah kehormatan diri kita. Mau karo ibu kok yang ini gitu ya. Ya dulu ibu kok gini ya. Seperti itulah. Tapi yang jelas kalau seorang anak bisa seperti ini dengan bapak ibunya, saya yakin di masa depan anak ini akan menjadi anak hebat. Ya, apapun pekerjaannya, apapun jalan hidupnya, ya Allah akan menolong dia. Baik, yaqulu, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, rahimakallah kama rabbaitani shaghiran. Ya, atau Abu Hurairah mengatakan, ibu, semoga ibu selalu disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ibu dulu menyayangiku saat aku masih kecil, saat aku oek-oek, ya, belum bisa ngapa-ngapain. Ibu bangun malam nyusuin saya, ketika saya kotor ibu memandikan saya, ketika saya tidak bisa apa-apa ibu mengajarkan banyak hal kepada saya. Semoga Allah merahmati ibu gitu. Oh, ini so sweet sekali Bapak Ibu ya. Ya. Fataqulu, maka ibunya ini juga mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, aku juga sayang sama kamu ya nak. Ya. Wa anta fajazakallahu khairan. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membalasmu dengan kebaikan yang banyak. Wa radiya anka kama barartani kabira, dan meridhoi kamu karena kamu telah menjadi anak yang berbakti saat kamu telah dewasa dan menjadi orang tua. Ya, meskipun kita sudah udah tua Bapak Ibu, kalau masih punya Bapak Ibu itu kesempatan luar biasa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rogima anfuh ya, wis rugi, bangkrut, pailit gitu kata Nabi ya. Wah, bangkrut sekali orang ini kalau ketemu kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya sudah tua kok tidak bisa masuk Islam ya. Ini rugi, tidak bisa masuk Islam, tidak bisa masuk surga, rugi sekali ya, rugi sekali ya. Jadi ini adalah kalimatnya Abu Hurairah dan ibunya Bapak Ibu. Kalau pulang dari
halamannya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya amata, ibu, aku sayang sama ibu. Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan selalu terlimpahkan untuk ibu. Ya, ibunya juga ekspresif. Semoga begitu juga kepadamu wahai Abu Hurairah. Semoga rahmat Allah, keberkahan dan keselamatan selalu terlimpahkan untukmu ya. Kemudian Abu Hurairah mendoakan lagi, ya Allah, ibu, semoga ibu selalu disayangi Allah karena dulu telah menyayangiku saat aku masih kecil. Ibunya juga mengatakan, begitu juga kamu wahai nak, aku juga sayang sama kamu nak ya. Semoga Allah membalas kebaikanmu yang sangat banyak, meridhoimu ya, karena kamu telah berbakti ketika kamu sudah dewasa ini. Nah, itu luar biasa. Ya, ada tambahan lagi Bapak Ibu. Ya, di hadis nomor 12 ternyata juga ada ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Jadi Abu Hurairah dan ibunya itu mungkin rumahnya beda ya. Punya dapur sendiri, masing-masing punya dapur sendiri ya, punya tempat tidur sendiri, kamar mandi sendiri, jadi rumahnya itu agak berbeda. Fa idza arada an yakhruja waqafa ala babiha. Setiap kali ingin pergi kemana gitu, anaknya ini yang namanya Abu Hurairah selalu berdiri di pintu rumah ibunya. Untuk apa? Hanya untuk mengatakan assalamu alayki ya ammata, semoga keselamatan terlimpahkan untukmu wahai ibu gitu. Jadi ngunjungin ibu cuman mau doakan itu, ibu semoga keselamatan terlimpahkan untukmu ibu gitu. Warahmatullahi wabarakatuh, begitu juga rahmat Allah dan keberkahannya ya. Maka ibunya juga menjawab waalaikumsalam ya bunayya warahmatullahi wabarakatuh, semoga begitu juga untukmu wahai anakku yang aku sayangi, semoga keselamatan Allah, rahmatnya dan keberkahannya juga terlimpahkan untukmu ya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan rahimakillah kama rabbaitini shagiran ya, semoga Allah merahmati ibu, menyayangi ibu, mencintai ibu sebagaimana dulu ibu telah menyayangiku, merahmatiku, menyayangiku, mencintaiku saat aku masih kecil ya. Maka ibunya mengatakan rahimakallah kama barartani kabira ya. Dan semoga Allah juga merahmatimu wahai Abu Hurairah karena telah menjadi anak yang berbakti saat kamu telah dewasa seperti ini. Nah, di hadis nomor 12 ini Bapak Ibu, kita mendapatkan faedah lagi. Kebiasaan ini dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu setiap hari, setiap mau berangkat kerja, pulang kerja ya. Tsumma idza arada an yadkhula sana'a mithlahu. Kalau pulang kerja mau masuk rumahnya Abu Hurairah, beliau ngunjungin ibunya dulu ya. Begitu juga doa dengan doa yang sama. Ini kebiasaan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Dan saya tahu ada orang yang melakukan amalan ini dan punya mindset seperti ini. Saya kenal di Indonesia, membaca biografinya, saya lebih tepatnya mendengarkan wawancaranya orang terkaya nomor 7 di Indonesia yang telah menandatangani given pledge ya, siap mendermakan 50% hartanya untuk kemanusiaan ya. 50% harta untuk kemanusiaan. Kalau uangnya cuma Rp1.000 Bapak Ibu, 50% dari 1.000 insya Allah mudah. Tapi sayangnya harta beliau itu adalah 5,1 miliar rupiah, bukan US dollar. Ya. Berapa itu? Berapa triliun itu ya? Ya. 5,1 miliar US dollar ya. Pernah bekerja sama dengan Bill Gates Foundation untuk membantu kemanusiaan dengan menyumbangkan 100 juta US dollar ya, 100 juta US dollar, 14 triliun ya kalau nggak salah ngitung itu luar biasa Bapak Ibu ya. Enggak apa-apa, hartanya lebih banyak gitu ya. 50% aja siap beliau sumbangkan. Dan saya ketika mendengarkan biografi beliau, gimana sih kehidupan beliau, ternyata akidah-akidah Islam itu ada padanya meskipun dia bukan orang muslim
Ya. Yang hebatnya itu Bapak Ibu, termasuk ini kebiasaan setiap pagi itu ketemu ibunya untuk nyapa ibunya. Jadi kebiasaannya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, saya punya role model orang Indonesia terkaya nomor 7 di Indonesia, sekarang nomor berapa saya tidak tahu. Ya, punya kebiasaan seperti itu kepada ibunya. Setiap hari jumpa dengan ibunya, mungkin ngobrol bareng, gimana Bu hari ini tidurnya nyenyak enggak, semisalnya, kemudian baru berangkat ke kantornya. Bagi saya ini orang luar biasa yang pantas untuk dicontoh. Ya, kalau kita tidak bisa nyontoh Abu Hurairah, kayaknya Abu Hurairah siapa Ustadz? Dia belum terbentuk, wajahnya aja belum terbentuk dalam pikiran saya Ustadz ya. Coba Bapak Ibu cari nih orang terkaya nomor 7 di Indonesia yang telah menandatangani given pledge 50% hartanya siap didermakan untuk kemanusiaan, membantu Palestina, membantu Lebanon, membantu mana-mana. Ya, coba tirulah dia ketika berbakti sama ibunya, tiap hari ketemu ibunya untuk mendoakan ya, dan untuk ngucapin salam. Itu kalau bisa Bapak Ibu, saya yakin di masa depan nanti kita ataupun anak kita yang melakukan ini akan menjadi orang yang berbarokah. Ya, karena ini amalan terbesar ya di dalam agama Islam setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan terbesar setelah mentauhidkan Allah itu adalah bakti sama Bapak Ibu. Makanya di surat Al-Isra ayat 23 Allah taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah memerintahkanmu agar tidak menyembah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat baiklah. Jadi amalan terbesar ya setelah berbakti, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, setelah seorang masuk Islam itu adalah berbakti sama orang tua. Ya, itu amalan terbesar ya. Dosa terbesar juga seperti itu. Dosa terbesar setelah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada orang tua. Ya, ini perlu untuk kita renungkan, dan alhamdulillah sekarang fasilitas itu banyak. Ada banyak HP yang kita pegang, bisa di calling ibunya, ya ibu kemarin, atau nggak usah cerita lah, pokoknya ilmu-ilmu dan rahasia motif itu jangan diceritakan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, motif apapun itu jangan diceritakan kepada orang yang menjadi target kita. Ibu kita kah, anak kita kah, suami kita kah, kita punya ilmu apa, rahasiakan. Lakukan aja ilmunya. Oh, saya harus ngomongin ibu, siap pagi minta doa. Assalamualaikum ibu, gimana kabarnya? Semoga rahmat Allah, keberkahannya dan keselamatannya selalu terlimpahkan untuk ibu. Semoga ibu hari ini bahagia dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon doanya ya bu, gitu. Oh iya, saya doakan. Ya habis itu ngopo kok esok-esok telepon ya. Mboten Bu pengen dengar suaranya ibu aja, sama minta doanya. Ya sudah ya Bu, gitu aja ya Bu. Misalkan kayak gitu, saya tutup dulu, saya tak berangkat kerja. Saya sudah tenang mendapatkan doa dari ibu. Itu ibu senangnya itu hatinya berbunga-bunga itu Bu ya. Ya. Seperti itu, luar biasa. Pas pulang kerja sore-sore juga seperti itu, habis maghrib, assalamualaikum Bu, gimana kabarnya? Semoga sore ini Bu tetap sehat, semoga keselamatan, rahmat Allah, keberkahan terlimpahkan untuk ibu ya. Ya semoga ibunya juga bisa membalas dengan kalimat yang baik. Kalau balasnya dengan kalimat yang nggak baik Bapak Ibu, sing sabar. Ya, niat kita sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting adalah usaha kita, dan jangan disampaikan motifnya. Sekali lagi, ibu saya kemarin tuh dengar Ustadz cerita gini nggak usah, pokoknya yang sabar. Saya kalau telepon ibu pengen dengerin doa dari ibu, gitu aja ya. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kita sampaikan dan kita obrolkan di kesempatan pagi hari ini. Kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fokuskan pikiran dan hati kita untuk memohon karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami.
Saat ini kami masih bisa berjalan, masih bisa menggerakkan tangan, masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih merasakan berbagai nikmatnya makanan dan minuman, masih bisa mengungkapkan berbagai rasa dan perasaan kepada orang lain. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam kepada Nabi kami, Nabi Muhammad, begitu juga kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah dengan persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Ya Allah, Engkau esa, Engkau tempat bergantung seluruh makhluknya. Engkau tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganmu. Ya Allah, ya Allah, ampunilah kami, ampunilah kedua orang tua kami, sayangilah mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami saat kami masih kecil. Ya Allah, perbaikilah agama kami karena agama adalah benteng urusan kami. Ya Allah, perbaikilah dunia kami karena disinilah saat ini kami hidup. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami karena kesanalah kami akan kembali. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami menjadi kesempatan untuk menambah amal kebaikan, dan jadikanlah kematian kami menjadi peristirahatan dari seluruh keburukan. Ya Allah, kami memohon kepadamu surga dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan, dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari neraka dan segala hal yang mendekatkan kepadanya, baik ucapan maupun perbuatan. Ya Allah, tolong bahagiakan kami di dunia ini ya Allah, begitu juga tolong bahagiakan kami di akhirat nanti ya Allah, dan jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.